Wah, kali ini ada kisah seorang siswi yang mau dijadiin tumbal sekolahnya sendiri loh. Jarang-jarang kan kalian dengar kisah kayak gini? Disclaimer dulu, kisah ini udah mendapatkan persetujuan dari narasumber Nadia Oomara dan tim Nadia Oomara sendiri. Kalau semua nama, tempat yang terlibat disamarkan, kecuali ada satu orang yang gak disamarkan nih. Meskipun mau dijadiin tumbal, beruntungnya narasumber yang bernama Bella ini mempunyai pendamping buat jagain dia. Pengalaman mistis yang dia alami ini udah terjadi dari SMP hingga SMA. Pada saat itu Bella bersekolah di salah satu yayasan Katolik nih, di mana guru-guru, kepala sekolah, kebanyakan adalah seorang suster. Dari kecil ternyata Bella ini adalah anak indigo. Tapi karena hal itu sangat mengganggu dan gak nyaman, akhirnya pada usia 7 tahun, kedua orang tuanya sepakat nih buat nutup mata batinnya. Sedikit informasi ya lur, Bella dan keluarganya ini beragama Konghucu. Berdasarkan keyakinan mereka nih ya, orang yang bisa nutup mata batinnya ini bukan orang biasa. Mereka nyebutnya sebagai perantara dewa atau orang suci yang bisa dirasuki jiwanya oleh dewa. Nantinya melalui perantara orang suci ini, dia bisa membantu pengobatan. Setelah proses penutupan mata batinnya, semuanya tuh kembali dengan normal nih lor. Tapi pas masuk ke masa SMP, ternyata semuanya berubah. Waktu itu pas jam 3 sore, Bella kebelet nih buat buang air kecil. Dan pas udah selesai, dia ngeliat ada suster yang lagi dorong kereta bayi. Wajah susternya tuh bule banget dan cantik lah pokoknya. Bella cuman mikir, palingan ya dia cuma salah satu guru nih di sini dan gak mikir macem-macem. Disapa suster itu sama Bella. Halo, selamat sore suster. Suster itu cuma bisa senyum dan cuma ngangguk aja nih ke arah Bella. Di situ Bella langsung balik lagi ke kelasnya dan langsung lanjut orientasi. Ya singkat cerita, gak kerasa Bella udah naik nih ke kelas 2 SMP. Di tahun itu Bella menjadi anggota OSIS dan pengurus orientasi. Pas lagi ngurus orientasi buat adik-adik kelasnya, tiba-tiba tuh dia ke flashback sama yang dulu tentang suster yang waktu itu bawa kereta tuh, yang waktu dia temuin waktu Bella kelas 1 SMP. Oh ya, suster bule yang dulu kemana ya? Kok selama jadi siswa di sini nggak pernah lihat dia lagi? Dia mikirnya bayinya udah besar nih pasti. Ya udahlah, dianggap angin lalu aja sama Bella. Dan pas jam 5 sore, pas udah selesai orientasi, Bella sama anggota OSIS lainnya disuruh buat beresin barang-barang ke dalam gudang yang dulunya bekas kamar mandi cadangan pas Bella kebelet buang air kecil waktu di sana. Nah, ketika Bella lagi beresin barangnya ke gudang, dia tuh secara nggak sengaja nih ketemu lagi sama suster yang pernah ditemuin setahun yang lalu. Ya pokoknya dengan kondisi yang sama lagi bawa kereta bayi. Suster itu cuma tersenyum dan Bella langsung bertanya, anaknya udah umur berapa sekarang sus? Tanpa banyak bicara nih ya, suster itu cuma ngangkat tangannya kayak gini. Nih, sambil ngejawab, umurnya 5 months. Setelah itu, Bella pamit nih sama suster untuk pulang. Dan keesokan harinya, Bella udah gak pernah ketemu lagi nih sama suster itu. Singkat cerita, 2 tahun berlalu nih di sana. Bella udah naik kelas ke 9 SMP. Mendekati kelulusannya, akhirnya ya Bella disibukin nih sama banyak ujian tryout dan lain-lainnya. Bella dan yang lainnya juga diberi jadwal untuk belajar secara mandiri di perpustakaan sekitar jam 11:40 siang. Tapi kebetulan Bella ini sedang istirahat di UKS karena lagi sumilangan kalau kata orang Sunda, alias ya haid lah. Bella pun bilang bakal nyusul ke perpustakaan kalau udah enakan. Nah pas udah agak enakan, Bella langsung nih menuju ke perpustakaan. Tapi pas sampai di depan perpus, Bella kebingungan karena perpustakaannya dikunci dari dalam pintu. Dia minta dibukain tapi nggak ada yang mau buka, dan di dalam cuma ada suara rame doang. Gak lama kemudian ada seorang guru piket nih namanya Pak Bani yang hampirin Bella. Bella, kamu ngapain? Bella ngejawab, Oh ini pak, saya mau masuk ke perpus buat belajar. Tapi dari tadi kok teman-teman gak ada yang bukain pintu. Dengan panik, Pak Bani bilang, kamu lagi haid ya? Udah sekarang kamu jalan ke depan dan jangan pernah nengok ke belakang ya. Bella kaget tuh dengar kayak gitu. Karena kok bisa Pak Bani tahu kalau dia lagi haid? Mereka pun langsung berjalan nih menuju ke depan. Di saat Pak Bani dan Bella berjalan ke arah depan ya lur, untuk masuk ke kelas ya, dari belakang ada suara yang manggil Bella. Bella, Bella. Sempat mau nengok nih ke belakang, tapi langsung dimarahin sama Pak Bani supaya jangan noleh ke belakang. Nah pas sudah masuk ke dalam kelasnya, dia langsung nih nanya sama teman-temannya, kok kalian pada nggak jadi ke perpus buat belajar? Loh, kita nggak jadi ke perpus soalnya atapnya roboh. Di situ Bella makin bingung. Terus siapa yang dilihat di dalam perpus tadi? Nah udah tuh akhirnya ya nggak dihirauin lagi lah. Setelah lulus dari SMP, ternyata kejadian janggal ini juga terjadi nih di SMA. Dimana saat Bella disuruh ngambil kunci olahraga di samping ruang kepala sekolah, dia ngeliat ada cahaya kuning di ruangan capseknya.
Pas disamperin, ternyata itu adalah beras berwarna kuning. Di tengah kebingungannya nih ya, kepala sekolah yang merupakan seorang suster nepuk pundak Bella nih untuk nyuruhnya kembali ke kelas dan gak boleh ngintip-ngintip soalnya bahaya. Ya karena takut akhirnya Bella balik lagi nih ke kelas untuk pelajaran olahraga. Di situ ada salah satu temen Bella namanya Nora nih, diminta untuk ngembalin kunci olahraga ke tempat semula. Gak lama setelah Nora ngembalin kuncinya, Bella dan teman-teman lainnya dikejutin sama suara teriakan Nora. Bella dan yang lainnya langsung menuju lokasi Nora nih. Di sana, dia udah ngeliat Nora itu udah pingsan dan ngeliat ada sosok nyeremin lagi megang samurai berdiri gak jauh nih dari lokasi Nora pingsan. Bella kebingungan, loh bukannya mata batin gue ini udah ketutup ya? Gimana bisa lihat yang begituan lagi? Bella langsung buang muka tuh supaya dikira gak bisa lihat makhluk itu. Suster Capsek yang datang ke sana cuma bisa kayak celingak-celinguk doang sambil natap tajam ke arah Bella. Setelahnya Bella langsung menceritakan hal itu nih sama orang tuanya. Mereka langsung panik dan langsung nemuin perantara dewa lagi. Biasanya ritual untuk manggil dewa tuh dan masuk ke perantaranya butuh tetek bengek segala macam. Tapi kali ini beda, dia langsung masuk itu aja tanpa ritual. Hebatnya lagi, perantara dewa itu langsung ngomong, "Kenapa kamu baru datang sekarang? Udah berapa lama ini?" Ngedengar hal itu, Bella jadi makin bingung dah. Perantara dewa itu ngomong lagi, "Kalau mata batin kamu udah kebuka lagi pas saat Bella mens pertama kali." Sebenarnya sosok makhluk yang ngebuat temanmu pingsan itu bukan pertama yang kamu lihat, tapi ada satu sosok suster yang suka sama Bella dan mau ngejagain serta jadi teman karena kamu tuh orang pertama yang mau berinteraksi sama dia. Bella masih nggak ngeh nih sama sosok suster ini. Si perantara dewa bilang lagi, sosok pertama yang kamu lihat, dia punya anak umur 5 bulan. Karena semua fakta mengejutkan ini, orang tua Bella sepakat nih buat nutup mata batin Bella untuk yang kedua kalinya. Meskipun mata batinnya udah ditutup, ternyata ya masih terjadi nih kejanggalan lain. Dimana Bella bertemu dengan salah satu kakak kelas SMA-nya yang udah meninggoy secara berurutan. Bella langsung panik dan pergi sama orang tuanya untuk bertemu perantara dewa lagi. Di situ perantara dewa bilang kalau mata batinnya udah nggak bisa ditutup permanen. Alasannya ya karena dia udah mulai jadi gadis dan wangi nih dalam tanda kutip. Sosok suster itu juga minta dilepas saja, tapi perantara dewa bilang kalau dilepas saya nggak berani jamin kamu bakal hidup tenang. Mendengar hal itu ya udahlah orang tuanya Bella dan Bella cuma bisa pasrah sama keadaan. Dia bilang kalau dia selama ini baik sama Bella ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau membahayakan, ya mereka nggak akan tinggal diam. Malam harinya Bella dimimpiin nih sama suster itu dan bilang, "Jangan takut ya, saya nggak akan muncul kalau kamu nggak menyuruh saya datang. Saya akan bantu jika kamu memintanya, dan saya nggak mau menyakitimu. Saya cuma mau jadi teman kok." Ya udahlah, pokoknya mau jadi teman lah ya. Setelah semuanya berlalu, Bella udah beranjak naik ke kelas 11 SMA nih. Dia udah diperbolehkan bawa motor dan selalu parkirin motornya di parkiran paling ujung yang dekat sama pohon. Sampai di satu pagi, dia ngeliat nih ada tempat berisi beras kuning di bawah pohon, semacam sesajen gitu lor. Dia langsung berlari menuju kelas. Di situ Bella berpas-pasan nih dengan suster Capsek. Tapi suster Capsek ini ngeliatnya kayak gak nyantai banget lor, kayak siap mau nerkam aja. Dan beberapa hari kemudian, Bella mendadak jatuh sakit. Bella harus dilarikan ke rumah sakit. Badannya kurus, demam tinggi, dan suka muntah. Anehnya di dalam muntahan itu ada gumpalan rambut yang besar. Mereka langsung nemuin perantara dewa itu, dan perantara dewa itu bilang, "Kamu habis berbuat apa nih?" Bella langsung ingat, waktu itu pas lihat sesajennya, dia buru-buru lari, dan secara nggak sengaja nginjek sesajennya. Perantara dewa itu juga ngomong, "Bella, lu korban selanjutnya. Jadi setiap 3 bulan sekali ada siswa yang meninggal itu secara aneh. Yang tadi gue jelasin di atas tuh. Jadi ada siswa yang meninggal secara berurut." Perantara dewa pun juga udah gak bisa nolong dan berbuat apa-apa lagi. Saat sedang berbaring di rumah sakit, teman baik Bella yang bernama Dara datang untuk menjenguk. Di situ dia nyeritain semua kejadian dari awal yang menimpa dirinya. Lagi asik-asik dengerin, tiba-tiba Dara bilang, "Apa udah gak ada yang bisa nolong kamu lagi, Bel?" Dengan kayak perkataannya halus banget lah. Di situ Bella langsung kaget karena tatapannya Dara dan cara ngomongnya itu beda banget, halus banget lah. Kayak dia tuh sesuatu inget gitu. Dia nyadarin kalau Dara ini kayak lagi kemasukan suster yang selalu ngejagain. Bella langsung nutup matanya untuk berkomunikasi. "Suster, tolong aku. Gue janji jika lu nolong gue akan jadi teman lu." Gak lama setelah mengatakan itu, Bella langsung pingsan nih. Pada saat terbangun, Bella dalam keadaan